Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali untuk pagi hari ini saya Zaki Yusuf hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan nanti saya akan bersama Anda dalam program bersama BKKBN untuk pagi hari ini. Seperti yang sudah diinformasikan tadi, untuk pagi hari ini kita live langsung dari 4 stasiun di 4 kota yang ada di Sumatera Utara. Di Medan Anda bisa mendengarkan kita langsung dari www.moveonlineradio.com. Untuk yang mendengarkan kita langsung dari kota Sibolga. Di tempat kita hari ini siaran itu di 88,1 FM. Radio Suara Indah Tapanuli Sibolga. Selamat pagi untuk Anda yang mendengarkan kita langsung dari kota Sibolga. Selamat pagi yang ada di Pematang Siantar yang mendengarkan kita langsung dari 101,2 Cek FM Pematang Siantar. Untuk di Mandailing Natal yang mendengarkan kita langsung dari 87,6 FM MNC Trijaya Mandailing Natal. Saya hadir untuk Anda bersama kedua narasumber terbaik saya pagi hari ini. Saya akan perkenalkan dulu kedua narasumber saya pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Bapak Dr. Munawar Ibrahim SKP MPH selaku Kepala Perwakilan dari BKKBN Provinsi Sumatera Utara. Pak Munawar, selamat pagi. Selamat pagi Pak Zaki. Kita sudah sering ketemu, hari ini kita ketemu di kota yang indah ini, Sibolga, Pak Munawar. Iya. Baik, setelah Pak Munawar saya ingin menyapa dulu Pak Wali Kota Sibolga, ada Bapak Haji Jamaluddin Pohon. Selamat pagi Pak Jamaluddin. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Jaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Sumatera Utara, utamanya Medan, Siantar, Mandailing Natal dan Sibolga. Baik. Sehat kita semua. Baik, sehat ya Pak ya. Dan untuk Hari Keluarga Nasional kali ini di Sumatera Utara diadakan di kota Sibolga. Dengan topik adalah komitmen keluarga menjadikan sumut hebat. Dan seperti apa perbincangan saya selama 1 jam ke depan ini, saya sedikit jualan sepertinya pagi hari ini tentang kota Sibolga ya Pak Wali ya. Pak Wali ya. Kota Sibolga dikenal sebagai kota berbilang kaum karena keberagaman etnis dan budaya yang ada di sini. Selain itu, Sibolga juga dikenal sebagai kota pelabuhan penting yang ada di pesisir barat Sumatera Utara yang memainkan peran vital dan juga perdagangan serta perikanan di Sumatera Utara. Keindahan alamnya mungkin tidak perlu diragukan lagi karena menjadikan Sibolga tujuan wisata yang menarik di momen Hari Keluarga Nasional ini. Selama 1 jam ke depan di obrolan pagi kita akan kembali sesaat lagi. Baik, di www.moveonlineradio.com dan juga di 88,1 FM Radio Suara Indah Tapanuli Sibolga dan 101,2 Cek FM Pematang Siantar dan juga di 87,6 Radio MNC Trijaya Mandailing Natal. Sebelum saya berbincang kepada kedua narasumber, saya mau berpantun dulu nih Pak Wali. Boleh ya Pak Wali ya? Boleh. Jadi jalan-jalan katanya ke kota Sibolga, lihat ikan di tepi dermaga, orang Sibolga suka bercanda, bikin hati selalu bahagia. Tepuk tangan dong. Cakep ya Pak ya? Cakep. Saya nggak tahu benar-benar bisa bercanda nggak selama 1 jam ke depan ini. Saya dengan Pak Wali dan juga Pak Munawar, kita akan berbicara di Hari Keluarga Nasional yang jatuh nanti hari puncaknya itu di tanggal 26 Juli 2024 di kota Sibolga ya Pak ya. Jumat ya Pak ya. Baik, saya mau ke Pak Munawar dulu. Pak Munawar, tema apa yang diusung di hari perayaan Hari Keluarga Nasional tahun ini di Sumatera Utara? Baik Pak Zaki, izin Pak Oli. Ya, silakan Pak Munawar. Komitmen kita adalah komitmen keluarga menuju sumut hebat. Oke. Karena ini kan tingkat provinsi ini. Betul. Cuma saja kita memilih tempat di kota Sibolga. Sibolga. Saya pikir itu. Oh sebegitu, oke baik Pak. Dan selanjutnya tujuan dari peringatan Hari Keluarga ini, kenapa memilihnya harus kota Sibolga dari 33 kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara Pak Munawar? Baik, ini ada berbagai pertimbangan tentu saja. Pertimbangan subjektifnya mungkin saya pikir karena Pak Wali dan jajaran pemerintah kota Sibolga sangat antusias sekali. Oke. Tapi alasan objektifnya, data-data menunjukkan memang capaian kawan-kawan di kota Sibolga ini sangat luar biasa sekali. Penurunan stunting, tingkat keaktifan OPDKB, jajaran Dinkes dan jajaran kota Sibolga ini sangat luar biasa. Sehingga meyakinkan kami bahwa untuk acara Harganas tahun 2024 ini memang harus di kota Sibolga. Oke, baik. Saya yakin Pak Munawar memilih kota Sibolga karena juga berdasarkan data-data seperti Pak Munawar katakan tadi, dengan baiknya Sibolga barangkali mengelola yang namanya stunting tadi ya Pak Munawar ya. Saya mau ke Pak Wali. Pak Wali, selamat pagi Pak Wali. Selamat pagi Pak Jaki. Pak Wali, pertanyaan saya. Anda dipilih di kota Sibolga, Pak Wali, karena pertimbangan
cukup mampu menurunkan menurunkan angka stunting. Ya. Yang ingin saya tanyakan, seperti apa perasaan Anda ternyata Kota Sibolga dipilih sebagai kota tempat diadakannya Hari Keluarga Nasional ini sendiri, Pak Wali? Ya, perasaan tentu apresiasi, bangga kita karena kita ditunjuk mampu dalam pelaksanaan dan penurunan stunting. Di Sumatera Utara, janji kita tahun yang lewat kita di angka 7%. Sampai sekarang janji kita hampir terlaksana, masih di 10%. Tapi di Sumatera Utara kita yang termasuk terbaik penurunan stunting kita. Untuk itu kita merasa tentu ada kebanggaan dan senang, tapi kita belum mau kita merasa sombong lah bilang. Betul. Kita harus bagaimana mencapai target yang kami janjikan 7% itu di tahun ini harus bisa tercapai. Kami sudah melaksanakan semua kegiatan dan bekerja sama dengan badan-badan yang ada untuk penurunan stunting ini. Baik, kalau seperti itu sebenarnya upaya dari pemerintah kota sendiri dalam memperkuat peran keluarga untuk penekanan stunting itu seperti apa sih polanya, Pak Wali, yang dibuat di Kota Sibolga ini? Pertama yang kita buat seperti bapak angkat, kita kumpul bapak angkat, siapa yang mau jadi angkat anak-anak stunting. Kemudian dari Basnas juga kita dorong untuk memberikan makanan bergizi kepada anak-anak yang terkena stunting, langsung makanan, tidak kita berikan seperti dana tunai, supaya anak-anak itu mencicipi. Kalau dana tunai kan kita berikan nanti bisa saja orang lain, daripada kekurangan gizi itu yang akan menikmati. Jadi kita langsung berikan dari rumah ke rumah, diantar makanan bergizi kepada anak-anak untuk keluarga yang stunting. Baik, Pak Munawar, sebenarnya yang dijelaskan Pak Wali tadi apakah sudah sesuai dengan pola yang diterapkan atau juga diinstruksikan dari Provinsi Sumatera Utara BKKBN sendiri, Pak Munawar? Oke, baik Pak Zaki. Kami sering melakukan monitoring evaluasi ke kabupaten kota, termasuk ke Kota Sibolga. Kami lihat kawan-kawan di Kota Sibolga, terutama Pak Wali sendiri, itu komitmen awal kan, artinya kalau Pak Wali atau Bupati Wali Kota ini udah bekerja, udah bergerak, maka selesailah masalah di setiap kabupaten kota tersebut. Di Sibolga sendiri saya melihat peran Pak Wali dan Pak Wakil, kemudian jajarannya itu sangat intens sekali dalam rangka melakukan upaya-upaya percepatan penurunan stunting. Termasuk juga jangan kita lupa sebagai core atau inti pelayanan BKKBN adalah program pembangunan Bangga Kencana. Ini juga tidak terlepas daripada bentuk komitmen Pak Wali, sehingga memang setiap saat beliau dan jajarannya melakukan upaya yang sangat signifikan, baik untuk mencapai capaian target pembangunan program Bangga Kencana maupun penurunan prevalensi stunting itu sendiri. Oke, baik. Pak Wali kan pasti nggak bisa kerja sendiri ya Pak ya? Ya, pasti. Berbicara masalah penurunan stunting ini kan seperti Pak Munawar katakan tadi, sebenarnya kalau sudah turun ya Bupati atau Wali Kotanya, masalah stunting ini akan beres. Tapi kalau kita kerucutkan lagi berbicara masalah Pak Wali di sini, Anda tentu tidak bisa kerja sendiri Pak Wali. Pasti. Siapa yang Anda harapkan untuk bisa lebih bergandeng tangan bersama-sama berkolaborasi untuk tercapainya angka penurunan stunting ini? Ini kemarin kita udah mencari Bapak Angkat dan Basnas. Nanti kita akan panggil lagi badan-badan usaha negara seperti Pertamina, PLN, perbankan. Kita akan panggil, kita akan mintakan kepada mereka, CSS mereka supaya ada untuk penurunan stunting di Kota Sibolga. Pengusaha-pengusaha swasta juga nanti kita akan panggil, minimal mereka tetap harus wajib ada menanggulangi
anak-anak daripada stunting. Oke, Pak Munawar, ini kan konsepnya tidak sebegitu gampang ya kalau kita tidak benar-benar menentaskan masalah stunting ini. Karena berbicara masalah generasi emas ke depannya tentunya. Selain cara-cara yang dilakukan oleh Pak Wali sendiri sebenarnya dari BKKBN Sumatera Utara, sebenarnya apalagi sih dukungan yang bisa diberikan untuk kabupaten kota di Sumatera Utara, Pak Munawar, dari BKKBN sendiri? Oke, baik. Program percepatan penurunan stunting ini sendiri di seluruh tanah air, Iya. ini kan programnya berjenjang. Itu ada tim pusat, ada tim provinsi, di mana secara normatif itu Pak Wakil Gubernur sendiri yang jadi ketua TPPS Provinsi Sumatera Utara. Oke. Tapi dalam hal saat ini karena kita sering masa PJ pejabat Betul. itu pejabat gubernuran, maka selama ini Pak Sekda. Demikian juga di kabupaten kota itu sampai kecamatan, sampai ke desa ada tim TPPS-nya. Oke. Jadi secara hierarkis ini terus dimonitor baik dari pusat, provinsi, kabupaten kota sendiri terhadap kecamatan dan kecamatan terhadap desa. Termasuk juga oleh Pak Wali Kota misalnya. Kita tahu seperti penjelasan Pak Wali sendiri, memang di Sibolga cukup bagus sekali ya. Tepatnya apa yang peran BKKBN? BKKBN juga sekaligus bertindak sebagai sekretaris tim TPPS, Oke. tim percepatan penurunan stunting Provinsi Sumatera Utara. Ya. Itu bersama-sama dengan jajaran lain kami yang melakukan monitoring. Evaluasi. Namun demikian di BKKBN sendiri sesuai dengan Perpres 22 tahun 2021, Iya. kita itu terlibat secara langsung untuk memonitor, malah sampai ke tingkat desa. Ada beberapa program yang include dari BKKBN sendiri seperti Bina Kesehatan Lansia, Bina Kesehatan Balita, yang memang sangat erat kaitannya dengan program-program percepatan penurunan stunting. Penurunan stunting. Di samping memang seperti saya sampaikan tadi bahwa kita secara intensif melakukan monitoring dan evaluasi, dan kita juga bekerja sama dengan kawan-kawan di kabupaten kota. Iya. Dalam beberapa kegiatan di kabupaten kota kita terlibat secara langsung, misalnya untuk audit kasus stunting, Oke. rembuk stunting. Kita setiap saat, walaupun misalnya kadang-kadang bukan saya, tapi staf saya atau jajaran yang terlibat secara langsung itu akan sering sekali ke Kota Sibolga misalnya. Jadi dan data kota-kota yang lain. didapatkan itu jadi justru lebih valid ya kalau berbicara dengan BKKBN karena monitoringnya langsung dilakukan ya Pak Munawar ya. Ini tentu saja tidak bicara data yang berhubungan langsung dengan penurunan stunting, tapi memang data-data pelaksanaan kegiatan. Satu lagi, kita itu punya tim yang namanya tim Satgas Stunting. Oh Di ada. tingkat provinsi. Ya. Oh ada tim satgasnya. Dan salah satunya adalah ada di setiap kabupaten kota yang ada di seluruh tanah oke. air, termasuk di Kota Sibolga. Sibolga. Sendiri. Nah, tim ini harus setiap saat mengupdate data yang Pak Jaki maksud tadi, Iya. itu ke pusat lewat sistem. Itu ditagih terus kawan-kawan ini. Tim ini ada di monitornya ada di Kemendagri. Oke. Mereka akan monitor terus provinsi mana, kabupaten kota mana, kecamatan mana yang belum memberi laporan perkembangan jika perlu harian, mingguan dan bulanan. Dan itu berarti sudah dikatakan secara real time ya Real time. datanya ya Pak Iya, Munawar ya. iya, Baik, kita harus break dulu Pak Munawar, Pak Wali kita harus Ya. break dulu sesi Oke, pertama Pak ini. Jaki, ya. Di segmen kedua nanti saya akan kembali lagi untuk Anda. Saya ajak Anda untuk keempat kota untuk bisa bertanya mungkin dengan Pak Wali dan juga dengan Pak Munawar nanti di 0895 4284 10584. Sekali lagi di 0895 4284 10584. Saya kembali sesaat lagi.